Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera bagi Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita akan berbicara soal dunia. Dunia selalu membutuhkan Allah. Mengapa dunia selalu membutuhkan Allah? Karena dunia ini rapuh, dunia ini cacat. Maka Allah selalu bekerja untuk selalu menyempurnakan dunia yang cacat ini, karena cacat ini terjadi setelah manusia masuk dalam dosa. Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 41, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, menjadikan kita mengerti mengapa dunia selalu membutuhkan Allah. Waktu Yesus sedang lewat, yaitu ketika ia ada di sekitar bait Allah, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja." Maka dari kata-kata Yesus ini kita bisa mengerti mengapa dunia selalu membutuhkan Allah. Maka Yesus bertanya kepada para muridnya, atau menjawab para muridnya ketika murid-muridnya bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Dari kalimat itu sendiri sudah menunjukkan bahwa dunia ini rapuh. Menurut sudut pandang orang Yahudi, cacat celah adalah akibat dosa. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Maka jawaban Yesus tidak menunjukkan siapa yang salah, tetapi Yesus mau menunjukkan yang cacat, yang dosa, itulah yang harus disempurnakan. Cacat celah dan kelemahan manusia adalah cermin kondisi dosa manusia. Maka kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Di sini juga Yesus memberikan ungkapan yang sama, bahwa sebetulnya manusia ini cacat. Walaupun orang dapat melihat, ia ada cacat dalam dosa. Dan cacat dosa itu banyak. Cacat perang, itu dosa. Cacat egoisme, itu dosa. Cacat penindasan, itu dosa. Cacat yang lebih besar daripada cacat fisik kita. Maka tindakan Yesus menyembuhkan orang yang lahir buta dengan cara meminta mencuci matanya di kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus. Yesus menunjukkan dirinya sebagai utusan yang menyelamatkan umat manusia dari kelemahan fisiknya, juga dari kelemahan mental spiritualnya, yaitu dosa. Dan sekali lagi, Injil ini pun juga menunjukkan yang sama. Di akhir perikop, Yesus meminta keyakinan tentang anak manusia, putra Allah yang hidup.
Maka ketika Yesus mendengar bahwa orang yang buta itu telah diusir keluar oleh mereka, yaitu para ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata kepadanya, "Percayakah engkau akan Anak Manusia?" Jawab orang buta itu yang sudah melihat, "Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara-saudariku, apakah Anda membutuhkan Allah? Atau Anda ingin berjuang sendirian? Kalau Anda membutuhkan Allah dalam kelemahan-kelemahan Anda dapat menemukan kekuatan, yaitu dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.